Indodax sampai hari ini tanggal 12 September 2024 jam 13.24 di refresh masih belum hidup. Kemudian saya ke indodax.com di website juga masih belum hidup. Indodax sedang dalam pembaruan sistem untuk peningkatan kenyamanan Anda. Ada juga pembaruan dari Indodax di X-nya, itu pun dia malah menawarkan giveaway. Nungguin sistem Indodax up karena maintenance, ada giveaway sebesar 3 juta rupiah tiap 1 jam untuk 3 orang pemenang selama masih maintenance. Nah ini berarti memang ya belum hidup lah gitu ya. Banyak juga hujatan di sini lah ya di komen-komennya, tapi saya juga membalas bahwa memang saya masih yakin dana saya aman di sana walaupun ada dagdikdukdekdor. Semoga kita bisa hold sesuai timing target, yaitu saya ini ya di atas sini. Kemudian Indodax masih tetap menjawab dengan hal sama, mohon maaf namanya, tim kami masih memerlukan waktu untuk melakukan investigasi, namun jangan khawatir karena dapat dipastikan dana kamu 100% aman karena update lebih lanjut jika maintenance sudah selesai. Itu jawaban dari Indodax sampai 23 jam yang lalu. Oke, ketemu lagi dengan Gato First Republic ya. Ini sekarang karena sedang di hack gitu ya. Ya gimana sih sebagai kita investor kemudian dicuri uangnya di Indodax mungkin lebih dari 220-an miliar lebih dicuri di sana. Berarti ada uang sebegitu banyak, yang mana salah dari segitu banyaknya itu adalah uang kita, entah itu yang mana gitu ya. Nah, memang Indodax itu mengatakan bahwa 100% aman. Saya yakin sih aman gitu ya. Indodax 200 miliar saya rasa sangat bisa dia mengganti gitu ya. Jadi mungkin mengganti bisa, tapi kalau seandainya nanti setelah dia hidup kemudian orang ibaratnya bank run gitu ya, jadi ini withdraw run, jadi semuanya pada ngerak, pada buru-buru mindahin duit. Apakah dia memang ada duitnya di sana atau tidak, kita tidak pernah tahu. Walaupun Indodax pernah memberikan proof of reserve yang mana uang dari pelanggannya itu masih ada di walletnya dan juga masih ada plus 1 di sana. Artinya adalah seandainya ada uang pelanggannya sebesar 1 juta rupiah secara total, dia masih ada 1.100.000, ibaratnya seperti itu. Jadi dia punya cadangan uang sebanyak itu untuk mengganti ketika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ketika itu benar ya maka aman lah ya, tetapi kita tidak tahu nanti dalam bentuk apa uangnya itu. Kalau semuanya dalam bentuk kripto, is okay, berarti kan barangnya di sana. Kemudian dia kecurian sebesar 220 miliar karena dia ada uangnya, ada triliunan. Untuk katakanlah kan nggak semua orang kayak saya mungkin nggak akan ikut-ikutan tarik lah, asal dia sudah berfungsi lagi, dana saya aman di sana, ya sudah biarkan saja. Mungkin ada juga kan investor yang ibaratnya sudah ya udah, kalau saya kan udah mentalnya udah nggak begitu ini banget lah ya. Jadi sudah is okay aja, no problem, itu kejadian biasa dan itu adalah resiko yang harus memang siap disimpan di Indodax, di Binance, di GTO Maxi ataupun di wallet pribadi, Trust Wallet lah, apa semuanya pernah ada yang kejadian di hack. Sama saja karena di dunia digital, kalau kita nyimpan di wallet, hot wallet pun di Trust Wallet, di mana banyak kok, silahkan kalian cari di dunia. Apakah ada yang kecurian dari hot wallet dia? Banyak. Bahkan cold wallet saja yang dianggap paling secure, paling, karena dia ada pakai
fisik gitu ya. Kok saya jadi lupa ya apa ya cold wallet macam-macamnya gitu. Nah itu pun ada juga kasus bahwa itu bisa kehilangan. Jadi dalam dunia digital itu adalah resiko yang harus kita berani tanggung. Jadi di Indodax pun salah satunya ya sudah mau ngomong apa gitu ya. Dulu di FTX juga begitu. Kemudian runtuhnya Luna, walaupun asetnya nggak hilang tapi dia runtuh kan sama aja nol juga ya. Jadi itu adalah resiko yang harus kita berani tanggung. Harus berani kita tanggung lah, itu harus. Kalau sebagai kalian investor harus berani seperti itu. Tapi seberani-beraninya itu ada dasarnya guys. Ada apa namanya ya, ada kenapa kita harus percaya sama Indodax, kenapa harus percaya toko kripto, Binance, Maxi dan lain-lain. Oke, mungkin kita di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, sebaik-baiknya memang kita di exchange Indonesia. Satu itu ya duit kita nggak kemana-mana, nggak keluar negeri lah ya. Duit kita di sini, dolar di sini, apa di sini. Itu juga demi negara kita sendiri. Itu kalau kita ngomong nasionalisme. Tapi kalau ngomong cuanisme nih, bagaimana daripada kita di Binance dan Maxi dan lain di tempat lain, itu kita tidak tahu regulasi. Di Indonesia ada regulasi. Mari kita lihat regulasinya. Nah, kalian bisa download di websitenya Bapepti. Di sana ada di peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggara perdagangan pasar aset fisik kripto aset di bursa berjangka. Di sana kalian bisa lihat, membaca, semuanya ada berapa? 80 halaman. Kita langsung menuju saja. Ini soal keamanan ya, soal keamanan di sini soalnya semuanya ada. Tinggal kalian baca aja bagaimana kalau kalian mau jadi crypto exchange, bagaimana siapa itu kita sebagai pembeli, ada hak dan kewajibannya di sini. Kemudian ada juga kustodian, tempat penyimpanan aset, kemudian ada lembaga clearing. Oke, kalau ngomongin keamanan, kenapa kita harus di Indonesia? Karena ada regulasinya di sini. Kita lihat di pasal 31 kalau nggak salah, nanti kita langsung ke 31 aja. Pasal 31. Mungkin saya akan ke sana. Kalau kalian mau baca silakan karena dia ada detailnya di sini. Nah, di sini saya mungkin lebih khusus di pasal 31 di pasal 31 ayat 10 kalau nggak salah ya, sebentar. Oh ya, ini nih. Nah ini, buat kalian yang suka trading itu kan berbentuk uang ya. Trading itu biasanya uang kita akan di sana, misalnya karena trading itu tidak pernah menahan aset kripto secara fanatik, satu Bitcoin, Ethereum dan lain, karena dia seorang trader. Trader itu dia naruh duitnya di sana, di pedagang pedagang fisik aset kripto yang di sini ya. Di sini ya, katakanlah entah itu Indodax, Pintu, toko kripto dan lain-lain. Artinya kita menaruh uang di sana untuk kemudian beberapa saat kemudian ada koin yang bagus kita beli. Ketika kita meletakkan naruh uang 100 juta di sana, maka pedagang fisik aset kripto ini, jadi duit kita di sana, wajib menempatkan dananya. Kalian baca di sini, sebagaimana yang dimaksud ayat 1, harus menempatkan ya di lembaga clearing berjangka paling sedikit sebesar 70%. Artinya uang kita sebagai nasabah, duitnya wajib dikirim atau ditempatkan di lembaga clearing. Jadi tidak dipegang oleh, dalam hal ini kita ngomongin Indodax yang kena hack, dipegang oleh Indodax. Di sini sudah jelas undang-undangnya guys, sudah jelas ada sekali, wajib sebesar 70%. Artinya uang kita yang 100 juta, 70 jutanya wajib
ditempatkan di lembaga clearing. Itu adalah perusahaan berbeda, lembaga clearing Indonesia. Nah, duit kita ada di sana. Jadi kalau misalkan Indodax terjadi apa-apa, duitnya paling hilang pun 30%-nya. 30 jutanya hilang, 70%-nya masih ada di sana gitu ya. Kalau misalnya 70% lembaga clearing, ternyata lembaga clearingnya yang nggak benar, itu ya 30%-nya ada di duit kita, 30%-nya di sana. Tapi lembaga clearing juga karena dia hanya tempat menyimpan, harusnya sih tidak akan sekritikal misalnya Indodax. Kalau Indodax kan itu aplikasi publik ya, jadi betul-betul dilihat semua orang, perdagangannya tinggi dan lainnya, itu mudah jadi incaran. Sementara kalau lembaga clearing kan sifatnya tertutup, sehingga ya untuk mengincar dia nggak semudah mengincar misalnya kayak Indodax itu. Nah, ini untuk dana. Bagaimana dengan aset kripto yang kita sudah beli kriptonya kemudian disimpan di sana? Kita ke pasal 33 ayat 2 di sini. Ayat 2, kalian baca kalau mau baca semuanya. Nah, aset kripto nih ya, yang disimpan sendiri oleh pedagang aset kripto, dalam hal ini Indodax, paling banyak 30%. Ini ya, paling banyak 30% dari total aset kripto yang dimiliki oleh pelanggannya. Pelanggan aset kripto, pelanggan ya kita gitu ya, kita sebagai investor di sana naruh Bitcoin di sana, punya ETH, punya PP, punya Shiba, dan lain-lain ada di sana. Kita sengaja nggak simpan di wallet pribadi. Itu berarti hanya boleh dipegang oleh pedagang fisik aset kripto paling banyak 30%. Artinya adalah 70%-nya wajib disimpan di pengelola tempat penyimpanan aset kripto atau lembaga kustodian Indonesia. Ada dua di Indonesia lembaga kustodi, silakan kalian lihat di Bapepti. Ada dua kemarin yang tercantum di sana, termasuk lembaga clearing juga ada dua yang di sana yang memang sudah resmi. Nah, dari undang-undang ini seharusnya, dari undang-undang ini kita tidak perlu takut dengan hal itu. Katakanlah dari 220 miliaran milik Indodax yang dicuri gitu ya, kan dicuri itu sama hacker, tidak balik, misalkan tidak bisa balik, kemudian Indodax akhirnya nggak bisa nalangin, atau pada saat ditarik besar-besaran dia nggak bisa menyediakan uangnya, kemudian dia pailit, bangkrut, atau apapun bangkrut misalnya, maka tidak usah risau karena ada 70% ada di lembaga lain, di lembaga kustodian. Kalau yang berbentuk kripto, kalau yang masih bentuknya uang ada di lembaga clearing, harusnya di sana. Nah, itulah jaminan pemerintah, jaminan negara dalam melindungi kita sebagai investor di sini. Jadi secara ini saya oke-oke aja lah, it's okay ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin gitu ya, secara aturan sudah jelas ada di sini, tertuang di sini. Nah, di sini yang menjadi regulator adalah Bapepti untuk sekarang ya. Bapepti katanya nanti tahun depan akan ada OJK. Bagaimana dia sebagai regulator, sebagai wasit, dia itu betul-betul melakukan pengawasan kepada mereka, para crypto exchange dan juga lembaga clearing, bahwa mereka tidak main mata, bahkan termasuk si regulatornya. Karena pasti akan ada audit dong. Si Bapepti pasti akan mengaudit crypto exchange, akan mengaudit lembaga clearing, akan mengaudit kustodiannya. Ketika ada punya 100 nasabah dengan 100 juta nilai uang, harusnya 70%-nya kan harus disimpan di kustodi ataupun di lembaga clearing. Ketika itu tidak, maka kewajiban si Bapepti ini untuk memastikan mereka patuh terhadap undang-undang yang ada.
kepatuhan ini adalah suatu yang harusnya ya betul-betul dipatuhi, dijalani oleh mereka sebagai sebagai perusahaan di sana. Jadi crypto exchange ini kan duitnya sangat banyak. Kemudian lembaga clearing sudah pasti karena dititipin uangnya jauh lebih banyak. Maka potensi bahwa mereka main mata dan juga tidak mematuhi undang-undang itu potensinya selalu ada. Maka mudah-mudahan mereka tidak melakukan itu karena itu melibatkan uang banyak orang. Kita berharap itu tidak terjadi, sehingga kerugian pun, kalau saya investor naruh sesuatu tempat rugi bahkan loss sekalipun sudah siap. Tapi kan tidak semua orang mungkin seperti saya gitu ya. Artinya kehilangan uang 100 juta atau 10 juta lah gitu, tiba-tiba turun menjadi 9 juta saja, itu ada yang sudah luar biasa marah, keringetan, demam, itu ada loh. Ada yang seperti itu. Jadi banyak, jangan disamakan bahwa investor itu ya lu harus siap hilang duit, lu harus siap dan lain-lain. Jangan samakan semua orang begitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi kita berharap kepada pemerintah, kepada crypto exchange, kepada lembaga-lembaga clearing ini betul-betul mematuhi undang-undang yang ada, di mana orang yang kehilangan, misalkan dalam hal ini kalau sesuai undang-undang ini, katakanlah terjadi kebangkrutan atau nakal atau apapun, uang kita tetap masih ada di sana. Memang potensi main mata itu saya bilang tadi adalah bisa terjadi, tetapi ada undang-undang di sini. Kita jangan ngambil celah bahwa biasanya gitu ya, sebelum kita investasi itu ada kontrak. Biasanya ada kontrak bahwa saya akan terima ini itu no. Kalau kalian baca detail itu banyak sekali yang sebetulnya kita yang kalau baca detail kita pada akhirnya nggak jadi nah, gitu. Kalau yang nggak biasa gitu ya, karena lebih menguntungkan mereka dibanding kita sebagai investor. Seolah-olah perasaan kita begitu ketika mereka kehilangan duit, kita kehilangan duit, kita yang hilang, dia akan bagaimana gitu, seolah-olah kita yang akan rugi nantinya. Dan memang investasi kan seperti itu. Investasi apapun, bahkan kita dalam bisnis pun, bahkan bercocok tanam, bertani pun itu kan investasi. Bahwa resiko gagal panen itu selalu ada, dan itu sebetulnya mindset yang yang sederhana, yang mudah dipahami, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan juga, tidak untuk diterapkan ke diri kita. Tetap aja mungkin 99% orang di kita tidak akan rela ketika duit investasi kita hilang begitu aja. Saya yakin itu, dan sedikit orang lah yang istilahnya bahwa resiko seperti Dodak yang dihack hari ini adalah sebuah hal yang biasa, mungkin yang patut dimaklumi gitu ya. Ya kita sebagai investor bukan soal maklum, tentu saja sebaiknya dia tapi dalam dunia digital ya memang kita akan sangat sulit. Seaman apapun rumah kita, komplek rumah kita, maling tentu akan bisa cari celah untuk dia masuk, mau sebagus apapun. Kita harus terima realita itu dimanapun, bahkan di komplek militer yang paling ketat sekalipun pasti ada celah untuk orang masuk sekedar mencuri. Pasti memang seperti itu, apalagi ini dunia digital. Jadi ya bukan ini soal pembelaan ke Indodax atau bukan. Kebetulan saya pakai Indodax, duit saya di sana. Kita juga tetap saja was-was gitu ya kalau duitnya nggak ada. Tetapi ya ini resiko saya gitu ya. Jadi saya mungkin kalaupun hilang sama sekali pun, bagi saya ya itu adalah resiko yang harus saya tanggung. Tapi kita berharap jangan
jangan disamakan juga gitu ya. Saya yakin kalian tidak akan merasa begitu sama seperti saya juga gitu ya. Kita berharap tetap uang kita bisa kembali, Indodax bertanggung jawab, kemudian pemerintah juga membantu. Saya yakin itu, dan saya yakin juga duit kita aman karena kita sudah tahu tadi undang-undangnya ada. Ketika perusahaan ini patuh terhadap aturan yang ada, pasti uang kita tidak akan pernah hilang, minimal 70%-nya gitu ya. Dan saya yakin Indodax nanti mungkin akan utuh 100% seperti yang dijanjikan. 100% dia menjanjikan bahwa asetnya akan kembali. Jadi kita sih di sini sudah jelas-jelas dia saldo Anda 100% aman, artinya dia memang punya cadangan untuk mengganti sebesar 220-an miliar itu. Karena itu untuk menutupi uang siapapun gitu ya, aset siapapun di sana, untuk menutupinya bahwa itu masih ada gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah itu, bahwa uang kita kembali, dan kita berharap yang diacak-acak itu hanya dia nyuri aset kripto aja lah. Seolah-olah pencuri ini kan dia memanipulasi basis datanya Indodax, bahwa seolah-olah dia masuk sebagai investor di sana, dia beli aset, dia punya aset, kemudian dia tarik aset yang ada di sana, kan seperti itu. Dia seolah-olah punya rupiah atau punya dolar di Indodax, kemudian dia beli koin di sana, habis beli ditarik ke walletnya dia, kan itu yang dimanipulasi sama dia. Seharusnya tidak merusak data apapun yang milik kita gitu ya, karena ketika data itu nggak dirusak sih is okay. Data kita misalkan ada koin 10 PP atau 200 dolar gitu, kan data kita tetap segitu. Jadi harusnya is okay. Kecuali kalau datanya hancur, yang kita itu yang repot. Bagaimana kita mengklaim bahwa PP kita senilai 1 juta, atau nanti tiba-tiba uang koin kita jadi banyak, koin kita jadi hilang dan lain sebagainya. Bagaimana cara itu kita membuktikannya? Gitu ya. Ya sangat sulit, walaupun secara forensik, secara digital bisa dibuktikan, tetapi ya tentu merepotkan sekali lah gitu ya. Semoga sih tidak. Oke, buat Indodax ya semoga cepat selesai dan semoga Anda bisa bertahan, karena saya berharap Anda bisa bertahan di masa depan. Kalau kali ini bisa membuktikan pertahanan diri, saya adalah orang nomor 1 yang berucap betul-betul akan tetap setia di Indodax apapun yang terjadi kalau dia normal kembali. Mungkin itu ya kalau untuk Indodax. Kemudian untuk teman-teman investor, ya ini resiko yang harus mau nggak mau, suka tidak suka, sedang kalian terima, ikhlas atau tidak, itu adalah realita yang terjadi hari ini. Dan mudah-mudahan kalian tetap kuat lah ya, sabar aja dulu karena ini belum aktif. Mudah-mudahan apapun itu. Jadi kalian harus paham juga, harus paham betul dimanapun, tidak hanya di Indodax, dimanapun, bahkan termasuk kalau kalian lihat di website di sini, WazirX juga sama, sedang pada kondisi ini di CV itu juga sama terjadi 1 jam lalu itu di WazirX India dihack juga. Kemudian mana lagi? Ini ada banyak. Kalian lihat aja di Cyber Alert. Dia itu mendeteksi apa-apa yang dihack di sini, termasuk di Indodax kan kemarin. Jadi namanya maling ini ya kemana-mana. Ya kan harus terima realita itu. Maling itu di mana-mana. Nanti Indodax-nya oke, misalkan kamu tarik Indodax-nya, taruh di handphonemu, di wallet gitu ya, taruh di wallet. Kemudian kamu simpan di handphone. Kemudian malingnya masuk ke handphonemu, keambil juga koinmu, sama aja, hilang juga, misalkan tuh sama aja. Ketika di wallet memang harusnya lebih aman kalau kita menjaganya dengan aman, dia seperti itu. Itu jadi
bersabar dulu, mudah-mudahan kita di Indonesia tetap dilindungi oleh undang-undang dan mereka semua patuh. Dan buat pemerintah tentu saja jaminan itu jelas ada, undang-undangnya ada, jadi seharusnya kita sih berharap sebagai regulator mereka audit, ya audit bener. Misalkan mereka datang audit ke dia tidak ngasih laporan, tidak store uang ke sini, wajib, kalau tidak hentikan perdagangan. Ya harus keras gitu ya. Tidak peduli mereka sedang berdagang katanya perdagangan tinggi 5 triliun, 6 triliun, pajaknya banyak dan lain-lain, tidak peduli kalau dia melanggar hukum, ya stop sementara, storkan duitnya, simpan di lembaga clearing dan lembaga kustodian. Itu adalah wajib, ya sudah, wajib aja. Nggak ada potensi-potensi untuk sogok-sogokan bahwa tarsok. Karena ya kita mau mengakui atau tidak bahwa korupsi itu di mana-mana gitu ya. Jadi kita berharap jangan sampai seperti itu, karena adalah ya, investasi melibatkan ekonomi. Nanti kalau Indodax terjadi apa-apa, secara ekonomi Indonesia pun nanti akan terganggu juga, karena pajaknya juga besar. Kita di sana juga membayar pajak, beli, jual, semua ada pajaknya. Jadi tetap itu ada mempengaruhi dari sisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi ya tetap aja ada, besar kecil selalu ada pengaruhnya gitu ya. Oke guys, itu saja. Mungkin ini ada berita 4 jam lalu, terpantau udah lebih 24 jam Indodax masih maintenance. Kira-kira apa problemnya? Hopefully cepat solve ya. Ini dari koin investasi kemarin, salah satu yang memberitakan bahwa terkena hack, dan si Indodax itu nggak ngomong kena hack tapi sedang maintenance ya. Tapi seperti saya bilang tadi lah, itu satu hal yang memang itu adalah sesuatu yang musuh terbesarnya kan hacker gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bye bye.